Halo para sahabat semua dan Bapak Ibu guru. Ya, sama-sama berbahagia bertemu lagi dengan saya Julius Romapaten dan di Romapaten dan Channel. Kesempatan ini saya akan berbagi lagi sedikit tentang hal-hal yang sering kita temui di dunia perambahan internet. Secara umum kita kenal dengan namanya cache, dan yang kedua ada namanya error 500. Nah, bagaimana jengkelnya kita jika sewaktu-waktu kita akan mencoba untuk browsing atau mengisi data di form online, tiba-tiba muncul error 500. Itu penyebabnya adalah karena ada kaitan dengan cache. Kita pahami dulu apa itu cache. Cache dalam hal ini ada namanya cache browser ya. Cache browser. Nah, cache browser itu sendiri apa? Itu adalah tempat penyimpanan sementara yang bertujuan untuk membuat website loading lebih cepat. Ya, ingat ya, membuat website loading lebih cepat. Nah, cache itu menyimpan data file secara statis di dalam memori komputer lokal kita. Nah, jumlah permintaan ke web server yang menyimpan file aktual akan berkurang sehingga file-file tersebut akan di-load dari tempat penyimpan di komputer lokal. Nah, saya langsung saja ya. Apa tujuannya kita menghapus cache? Ya, terutama saya dengan serinya kita menghadapi namanya error. Paling umum error 500 ketika mengisi data di internet ya. Terutama upload foto dan data, upload gambar dan lain sebagainya, file PDF atau JPEG. Apa tujuannya kita menghapus cache? Yang pertama adalah bahwa file yang disimpan dalam cache browser dapat menghabiskan banyak ruang di disk space dari waktu ke waktu. Jadi semakin lama kita browsing dan kita tidak pernah membersihkan cache history kita di browser, ini akan membuatnya lebih menumpuk penyimpanannya, dan hal ini dapat menyebabkan browser membutuhkan waktu loading yang lebih lama atau pemuatan yang lebih lama daripada biasanya, serta biasanya menggunakan resource tambahan. Ini yang kita katakan loading, ya, lama muter-muter ya. Baiklah, bagaimana cara menghapus cache browser di platform di desktop kita? Jadi saya akan berbicara menghapus cache browser di laptop PC, tapi bisa juga berlaku di Android ini ketika kita membukanya dalam mode situs desktop. Baiklah, saya akan memulai dari Chrome dulu ya, Google Chrome. Oke, baik, saya buka Google Chrome pertama. Nah, di Google Chrome seperti ini, sahabat-sahabat semua, kita buka di tanda titik 3 ini, ada di sudut di atas ini. Tanda titik 3, kemudian kita klik. Nah, sesudah itu kita klik history atau riwayat ya. Nih, kita buka history. Oke, saya ulang ya. Tanda titik 3 di atas, di sudut di atas, kemudian riwayat, kita klik riwayat. Kemudian kita klik hapus data penjelajahan ya. Ini. Kita klik hapus data penjelajahan ini. Nah, ini. Di sini ada rentang waktu semua, bisa 4 minggu terakhir, 1 jam terakhir, terserah dari Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini pun kita ada pilihan. Nah, apakah mau menghapus histori penjelajahan, itu diklik, atau mau menghapus cookie, itu juga bisa diklik, dan seterusnya. Oh, maaf, nah, tertutup. Oke, saya kembali ya di sini. Oke, berikut di sini ada di menu lanjutan. Ini juga ada pilihannya. Ini ada pilihan. Nah, terserah sahabat-sahabat semua yang mana yang mau dihapus. Tapi istilahnya kita pasti akan ada di cache ya. Jadi kita centang cache-nya, baru kita klik hapus data. Nah, begitu. Seterusnya ya. Jadi sekali lagi saya tunjukkan, masuk di tanda titik 3 di atas, klik riwayat, kemudian masuk di hapus ini, hapus data penjelajahan. Berikut di sini muncul dasar, itu sudah muncul, ada cache dan seterusnya, atau masuk di lanjutan, itu bisa memilih mana yang mau dihapus, apakah semua atau dibatasi ya. Kalau mau hapus histori penjelajahan, itu diklik. Kalau tidak mau, ya ambil saja centangnya. Histori download kalau mau bisa juga, dan cache-nya dan seterusnya ya. Hati-hati ya, dia kalau mau pakai sandi, karena biasanya kita lebih senang yang sandi kesimpan otomatis. Sama kalau ingin menghapus seluruh sandi, terutama yang mau menjual laptopnya, itu penting sekali ya, supaya datanya tidak diketahui orang. Oke, baik. Itu ya, salah satu contohnya saya hapus ya. Sudah terhapus. Itu untuk Google Chrome. Sekarang saya lanjut ke Mozilla Firefox. Oke. Untuk Mozilla, setelah terbuka seperti ini, kita masuk di menu ya. Nih.
open menu di atas, yang bar titik 3 dari atas berurut ini. Kita klik, baru masuk di library ya, masuk di library. Setelah library, kita klik library, masuk lagi di history ya. Nih saya perbesar dulu, saya tidak mau. Nah, ada di history ya, mudah-mudahan masih mau. Oke, saya ulangi ya. Ya, saya perbesar dulu. Oke. Nanti kita masuk di library, history ya. Klik history, baru klik clear recent history. Ini klik ini, clear recent history. Nah, setelah kita klik, di sini akan muncul time range-nya tuh, clear time range. Artinya jangka waktu mana yang mau dihapus cache-nya, history-nya. Bisa semuanya, everything, bisa yang today, last 4 hours, last 2 hours, dan seterusnya. Tinggal kita pilih saja. Anggaplah saya memilih yang last 4 hours ya, last 4 hours. Saya akan menghapus cookies and cache ya. Atau mau hapus juga browser download history bisa. Nah, itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Karena kita fokusnya ke cache, maka saya cuma klik cache, kemudian saya klik OK. Nah, itu sudah dibersihkan ya. Tinggal kita refresh saja ya. Refresh seperti ini, tekan F5 di keyboard, refresh. Atau ya, itu ya, tekan F5 di keyboard, refresh. Sekarang yang terakhir saya akan bagikan adalah di Microsoft Edge ya. Ya, salah satu browser terbaru. Untuk Opera nanti sebenarnya di Opera dengan Safari itu mirip-mirip sama, klik icon history baru clear browsing data. Itu kalau di Opera, tapi saya tidak pernah menggunakan Opera. Safari pun juga, browser Safari sama. Itu kita buka tab history-nya baru clear history dan ikuti petunjuk selanjutnya. Sekarang saya masuk di Microsoft Edge ya. Baik, saya buka dulu Microsoft Edge-nya, browser. Nah, ini adalah browser Microsoft Edge. Di Microsoft Edge, kita akan masuk di menu ini ya, di sisi kanan ini kembali ada tanda titik 3 di atas, kita klik. Baru kita cari setting ya. Sudah kita klik tanda titik 3, ada setting di bawah ini. Baru kita kemudian kita klik. Nah, di setting, setelah di setting, kita klik privacy, search and services ini. Privacy, search and services. Kemudian kita cari ke bawah ada clear browsing data. Ini sudah muncul ya. Ini ada clear browsing data. Ini di clear browsing data ada pilihan choose what to clear. Pilih apa yang mau dibersihkan. Kita klik ini. Kemudian kita akan mau menghapus cache image and files atau cookies atau browsing. Jadi sesuai kebutuhannya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Kalau kita cuma fokus di cache, maka tinggal itu saja yang kita hapus ya. Karena kita di cache, baru kita bersihkan. Clear now. Nah, sudah bersih sekarang. Oke, itu sedikit sharing dari saya. Cara menghapus cache, terutama ketika kita menghadapi error 500 atau browser kita itu sudah loading. Ya, terima kasih. Semoga sharing saya bisa membantu sahabat-sahabat semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya.